Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan, yang beranggotakan kelompok yang pertama Santika Putri, yang kedua Khairunisa, yang ketiga Jihanada Hanifah, yang keempat Kartina Maharani, yang kelima Ilham. Materi pertama akan dibacakan oleh Khairunisa. Makna keragaman dan kesederajatan. Yang pertama, makna keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat istiadat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Yang kedua, makna kesederajatan. Kesederajatan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Struktur dinamis ditandai masyarakat Indonesia yang majemuk dan dengan keberagaman suku bangsa dan agama. Yang pertama, struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis antara lain ditandai oleh keberagaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ada suku Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, suku Asmat, dan masih banyak suku-suku lainnya di Indonesia. Kemajemukan juga termanifestasi dalam masalah agama. Ada banyak agama yang berkembang di Indonesia, mulai dari agama primitif hingga agama monoteisme, mulai dari agama bumi hingga agama langit. Semuanya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis ditandai oleh keberagaman suku bangsa, agama, kebudayaan, sosial. Keragaman tersebut memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis yang akan menjadi pemersatu terwujudnya integrasi bangsa. Pengaruh negatif munculnya sikap primordial yang berlebihan dan stereotipe etnik mewarnai interaksi sosial sehingga muncul disintegrasi atau konflik sosial. Dalam berbagai khasanah kajian ilmu sosial untuk meredam konflik dari perbedaan dalam suatu komunitas masyarakat melalui semangat pluralisme, keterbukaan, dan mengembangkan kesederajatan. Semangat pluralisme sebagai penyadaran diri terhadap adanya keragaman, keterbukaan, kesediaan menerima perbedaan dapat dilihat sebagai upaya dialogis dan merealisasikan tujuan mengembangkan keadilan dan kesetaraan. Semangat nasionalisme sebagai kesadaran dalam mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Yang terakhir yaitu patriotisme sebagai kesediaan jiwa raga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Menurut Furnival yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Menurut Usman Peli, mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya, serta material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan, dan sosial politik. Berdirinya negara Indonesia dilatar belakangi oleh masyarakat yang majemuk, baik secara etnis, geografis, kultural, maupun religius. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang membanggakan, tetapi pada sisi lain mengandung potensi masalah konflik. Jadi, keragaman tersebut haruslah dapat dicari solusinya dengan semangat pluralisme, keterbukaan, dan mengembangkan kesederajatan. Pengaruh keragaman terhadap berbagai pola kehidupan, yaitu terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat komplementer,
kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Secara relatif integrasi, sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan yaitu disharmonisasi, perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri, alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau sukunya kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku atau kelompok lain. Cara memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman yaitu semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, dialog antar umat beragama, dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media, massa, dan harmonisasi. Sifat dasar yang selalu dimiliki oleh masyarakat majemuk sebagaimana dijelaskan oleh Van de Bert. Yang pertama, terjadinya segmentasi atau pemisahan diri ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Dan yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sebagai pedoman kehidupan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Jadi, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk atau rencana-rencana, serta strategi yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalaman, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Adapun fungsi dari kebudayaan itu digunakan sebagai pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Yang kedua, kebudayaan adalah milik masyarakat manusia, bukan daerah atau tempat yang mempunyai kebudayaan, tetapi manusialah yang mempunyai kebudayaan. Yang ketiga, sebagai pengetahuan yang diyakini kebenarannya, dan yang keempat, sebagai pedoman bagi kehidupan. Sebagai contohnya, yaitu pelapisan kemasyarakatan suku bangsa Minangkabau dengan kemasyarakatan suku bangsa